ingin ada lagi nggak seks, tapi mungkin ada romansnya tadi, cukup pandang-pandangan, pegang-pegangan tangan, kayaknya udah melambung langit ketujuh gitu. Kalau ini nggak pernah karena memang orangnya tidak belajar seperti itu kali ya. Tapi aku nggak yakin juga ada yang seperti itu. Karena kan aku naluri diberikan. Aku pelihara di depan tuh ada kemarin udah apalagi burung lovebird itu kan. Ku panggil istriku. Ku panggil kemarin. Sini ku bilang. Rupanya yang baru itu mesra kali. Burung aja loh bisa apalagi manusia. Memang kita sedang bicara soal burung juga ini. Yang sejak tadi kalau pandangan aku, ikatan mereka tuh adat. Karena biasanya itu adalah hubungan keluarga juga, family. Dan tidak mau merusak suasana family. Jadi adat itu bisa mengikat mereka juga. Aku contoh, opungku itu dulu, dia nggak kenal siapa istrinya. Dia hanya lihat kakinya waktu mandi. Oh kaki, udah itu aja, nggak tahu mukanya. Tapi lihat, sampai seumur hidup, sampai lahir lawa-lawa nih. Nah, dari itu aja. Kenapa? Aku tadi kan mendefinisikan mengambil dari satu bait lagu tadi ya. Ya, kebetulan di lagu itu di bait-baitnya itu tak ada menyebutkan tentang harus komunikasi. Jadi kan love katanya is the way you look at me. Ya kan is the way you look at me katanya. Kan begitu. Is for the word only one I see. Kan begitu. Kan nggak ada cerita tentang komunikasi. Sorry bang, pandangan mata abang sama istri abang itu berjuta kata di dalamnya bang. Ya, that's right. Ya, itu aku setuju. Jadi karena kan kita kan punya sinyal semuanya nih. Betul. Ya kan? Betul. Kalau kita bentuk marah macam mana apa kan begitu kan. Inilah karakter-karakter itu yang diperlukan. Jadi kalau yang tak bisa itu kecuali aku mungkin yang bisa 2 atau 3. Karena udah ngelewatin ya. Tapi belum tentu juga bang. Aku kan masih. Bagaimana berkomunikasi bang? Berkomunikasi. Nengok bang muncul dulu bang. Kemana lagi? Suruh berkomunikasi. Memang cara berkomunikasinya begitu Jay. Jadi komunikasi itu tidak selalu dalam bentuk lemah lembut. Ada orang maki-maki juga komunikasi tapi mesra. Itulah. Coba ada ke sini. Mari muncul dulu deh. Coba itu kan. Begitulah cara dia berkomunikasi kan. Ini aku barangkali cerita komunikasi ini. Aku pernah baca satu cerita itu begini ya. Ada seorang laki-laki ya sudah lama kali jomblo dia sehingga dia akhirnya menginginkan seorang istri. Kebetulan dia dapatnya seorang wanita dari kampung kan begitu. Nah karena dari kampung ini kan agak lugu orangnya gitu. Pada hari perkawinan pada malam pertama si laki-laki sudah sangat mengharap sekali. Tapi si perempuan tadi karena orang kampung, orang apa masih lugu. Ya kan? Tak terjadi peristiwa itu. Karena masih malu. Kedua, ketiga, 4, kelima. Juga tak terjadi. Sehingga akhirnya si laki-laki ini berpikir kan begitu. Ini mesti bagaimanapun mesti dipekeras dulu. Komunikasi sudah tak bisa diapakan. Maka diambilnya tadi, diikat pasti istri tadi kan begitu. Ya kan begitu. Nah, setelah diikatnya, barulah dia terjadi suatu peristiwa itu kan gitu. Peristiwa sunah tadi kan begitu. Nah, rupanya si suami ini satu waktu dia melihat di TV tentang adanya peristiwa KDRT. Bahwasanya menyakiti seorang istri dengan cara mengikat, ini termasuk KDRT. Dan itu bisa dihukum. Takutlah dia melakukan hubungan itu lagi. Karena trauma dia dengan peristiwa itu kan begitu. Akhirnya tak dilakukannya. Sekian lama si istri rupanya sangat menikmati cara yang dengan pengikatan itu. Ya kan gitu. Si suami tak ngerti. Kan gitu kan. Bahwasanya dia pikirnya kalau aku ikat ini akan terjadi KDRT katanya kan begitu. Tak jadi. Akhirnya berakibat kepada suatu perceraian kan begitu. Ya kan perceraian. Nah apa yang terjadi? Ya kan begitu setelah berapa lama perceraian istrinya ini kawin lah. Ya kan begitu kawin dan dapat anak semua. Apa yang terjadi pada laki-laki tersebut? Karena tidak mampu dia menerima sinyal-sinyal tadi, akhirnya dia jadi jomblo juga selamanya.
Nah, itulah dia tuh. Makanya di keluarga harus terbuka, termasuk dalam urusan-urusan yang seperti itu. Nggak terbuka tapi Mau kemana, mau diapain? Jadi enggak, kadang-kadang kita kepengen begitu, tapi nggak pernah terjadi kan tersiksa juga. Ya harus ngomong gitu, namanya udah suami istri, ya kan? Artinya itulah menunjukkan bahwa komunikasi itu penting. jadi Nah, kalau kita balik lagi ke cinta yang dimaksud dengan Isari tadi, memang cinta itu luas lah. Ini kan kita bicara cinta apa? Cinta kasih lah ya. Artinya cinta terhadap lawan jenis. Oh, kita juga cinta kepada Tuhan, cinta kepada anak, cinta kepada ibu, kan cinta juga. Nah, dasar-dasar itu tetap ada, terbawa terhadap cinta kasih sayang terhadap air kan. cinta tanah air. Kan makanya definisinya, kalau aku dulu bilang gini, ditanya orang, apa sih definisi cinta? Aku bilang cinta itu susah untuk dijelasin, kecuali kau udah pernah ngerasakan gitu. Itu dia, karena memang beda-beda rasa cinta itu. Jadi kalau misalnya Kau berbicara standar itu kan aku bilang tadi standar atas. Kalau standar bawah bagaimana? Ada ceritanya itu. Di kampung kawinlah seorang anak muda sama perempuan sama istrinya, tapi dia tidak tahu bagaimana kondisinya itu. Akhirnya kejadian juga memang peristiwa sunahnya terjadi juga kata Bang Kalis tadi. Malam pertama perempuan kesakitan, hamil berat kali, capek kali, melahirkan perempuan kesakitan. Lama-lama dia berpikir, ya apa penyebab aku sakit yang terus menerus? Akhirnya dia bilang sama suaminya, Bang, aku bukan apa-apa. Aku menderita terus sakit selama ini sama abang. Bubur rasa aku pikir-pikir gara-gara abang barang abang itulah. Coba lah mau potong kalau abang cinta sama aku. Ya laki-lakinya mau pikir, aku dipotong, gimana caranya? Hati jalan, dia ada di kampung kan. Nampak dia kura-kura, potongnya kepala kura-kura itu. Sampai ke rumah dibawa sama istrinya. Nah nih, udah aku potong deh. Oh, udahlah bang, buanglah bang. Jadi si istri beranggapan sih, kepala kura-kura tadi itulah kepala kawan tuh. Jadi lama-lama suruh juga dia lama-lama. Bang, aku pikir-pikir enak juga itu bang kalau ada dulu. Dah kau ribut kali kau. Yang ada kau suruh potong deh. Enggak bang, cari kalau bang balik bang. Ah, baiklah. Coba harus tuh kan. Ya ada bang deh. Nah, ini kok ini apa ini tunggulnya ini ya. Tunggulnya pun enak aja bang, ini pun jadilah udah deh. Itu kalau komunikasi. kita bicara ini kan secara umum. Iya. Kan? Jadi kalau kau bicara kalian berpendapat atas semua dari bawah ke atas. Gini ya. Kalau bicara cinta itu ngeri. Aku kasih tahu aja. Ada orang sanggup membunuh gara-gara cinta, gara-gara cemburu. Jadi cinta itu kadarnya itu nggak bisa range-nya panjang sekali gitu loh. Jadi kalau kau bicara misalnya sampai ambil yang contoh-contoh yang kayak gitu, kayak si Sari itu ada. Tapi kita ambil yang range umum. Cinta itu jatuh cinta terlalu gila. Sampai menunjukkan, ini bang lihat, pusat sayat nih tanganku tulis nama dia. Sampai begitu, itu kan itu ekspresi cinta. Nah ini kan cinta yang benar bagaimana? Cinta terhadap tuntunan. Kalau kita misalnya ya beragama, tuntunan agama, tuntunan sekolah, kan semua ada itu. Nah itu yang kita bicarakan. Aku percayalah cinta itu memang milik kita sampai kapanpun, selama masih hidup. Kan? Ini terus aku lihat cinta memasuki segala ruang-ruang yang ada. Apakah atas, kanan, bawah, kiri, kanan semuanya ada. Jadi bagaimana cara menyikapinya pun berbeda. Terus menyikapi beda dengan Bang Halis, beda dengan Jaya, ya, lebih berbeda dengan Michi. Jadi aku rasa pembicaraan cinta ini tak akan selesai dalam satu episode. Enggak, kalau Michi menyikapinya kan berdasarkan ilmu yang dipelajari. Kalau kita berdasarkan experience. Nah, mungkin perlu kan pelurusannya kan dari Michi. Terus Michi juga itu menggabungkan keilmuannya dengan experience dia. Ya. Tapi tidak hanya experience abang pun bisa dimasukkannya nih. Oh ya. Abang di luar mikroskop sekarang itu dia. Ya. Ini Bang Halis begini. Ya. Bisa dijadikan modul ya kan begitu. Ya. Jadi saya tahu apakah karakter-karakter seperti yang saya gambarkan tadi itu, atau itu meliputi juga banyak karakter orang begitu. Iya, karena setiap orang kan berbeda-beda, karakternya juga beda-beda, kemauannya beda-beda, tujuannya beda-beda, dipengaruhi oleh hal-hal yang membentuknya juga. Jadi juga ya itu membuat kita ini berwarna, tapi kita tetap bisa hidup satu sama lain. Jadi kalau dilihat individual sekali pengalaman-pengalamannya. Hal mengekspresikan cinta. Tadi kan berbeda sekali yang dikatakan dari Bang Jaya dengan yang kita bicarakan tadi, karena mungkin itu menyoroti yang orang-orang yang mungkin sangat
apa tadi di kampung kali tadi ya Bang Jaya ya. Ya. Nggak pernah tahu TV, komunikasi pun Ya. nggak ngerti. Sama sampai kepala penyu pun dia nggak tahu tadi, kepala kura-kura tadi ya. Ya. Oke, jadi Michi, konklusinya bagaimana bicara cinta ini? Karena ini topik bukan topik sederhana ternyata. Ini topik yang akan duduk terus. Dan mungkin bisa kita lakukan juga nih. Banyak orang punya kasus. Barangkali kita undang juga orang yang punya kasus dengan cinta kemari untuk konsultasi sama Michi. Bagaimana Michi melihatnya ini? Iya, jadi sebenarnya cinta itu adalah masalah yang universal, tidak memandang ras, agama, umur, bahkan tadi juga ya, dan yang lain-lain. Sosial budaya juga tidak, tapi tetap dipengaruhi oleh kebudayaan dan lingkungan tadi dalam hal pengekspresiannya. Kalau yang kita pikir orang ini biasa-biasa aja, nggak pernah jatuh cinta, siapa tahu dalam hati dia memendam rasa. Kita juga nggak tahu ya, nggak pernah tahu apa yang dia lakukan juga. Dan sekali lagi mungkin cinta itu tidak terbatas pada tadi cinta yang beda jenis manusia, tapi juga yang pasti yang paling besar cinta ke atas ya, ke pencipta. Tadi Bang Idrus juga udah katakan ya, kemudian juga cinta terhadap makhluk-makhluk lain. Kita juga menyayangi hewan-hewan di sekitar kita. Bang Ari banyak kucing nih, nah kan juga macam ya tumbuhan, tadi burung segala macam itu juga perwujudan. Yang penting adanya afeksi tadi, perasaan yang intens, dan yang pasti dengan cinta kita bisa lebih bersemangat menjalani kehidupan, lebih kreatif, lebih berbunga-bunga setiap hari. Tadi kita bahas ini kan bicara kepada orang ya yang melakukan cintanya itu dengan pernikahan yang bagus, kemudian ada yang pernikahannya second marriage, tapi kita tak bayangkan kita cinta sampai mana yang kandas ya, karena ada sampai orang divorce. Itu what happened with love-nya kan begitu. Beda-beda lagi Bang, jadi beda-beda lagi. Jadi begitu orang divorce mungkin itu udah terjadi komitmen yang sudah ada tadi terlanggar ya. Dilanggar pasti harus ada komitmen juga tadi. Kalau yang hal-hal yang lain mungkin kita dalam hal menjalin hubungan relasi tetap harus ada komitmen. Saya ini harus begini, harus begitu. Atau yang satu cheating, atau yang satu pengharapannya tidak sesuai lagi dengan pasangannya. Tapi kadang-kadang mereka itu ada juga yang bersembunyi di situ kan begitu. Iya, banyak yang dia kepingin yang lain gitu kan gitu. Iya. Jadi banyak yang menganggap pernikahan itu merupakan sarana juga untuk sembunyi ya. Jadi statusnya dia istri siapa, suami siapa, ternyata mereka cuma main-main aja atau pura-pura aja untuk menjaga yang harus dijaga ya, menjaga statusnya. Dia bisa lebih bebas kalau dia dianggap istri si ini, nyonya ini, padahal hanya apa itu juga. Jadi Bang Haris, yang abang tanya tadi juga menggeliti aku. Tapi Michi tidak bisa menerangkan itu dalam episode ini. Mungkin episode lain. Iya. Ya boleh lah. Boleh Itu menarik. Kita masuk ke manusia. Maka itu aku bilang tadi. Bicara dengan Michi ini kita berbicara pada diri sendiri. Apakah aku sudah on the right track? Apakah aku sudah tempat yang benar? Apakah langkah sudah benar? Kita lihat. Bang Haris juga yang juga punya 2 kodam. Nah, dia sudah juga berpikir, apa aku ini katanya. Nah, kita buka cabang pun belum. Tutup lagi kata pusatnya enggak? Kalau Michi bersedia, kita buka lagi nih. Kapan ya, kita bicarakan lagi. Tapi pada konklusinya yang perlu diketahui oleh orang-orang tua seperti kami ini. Ya, bahwa apakah kami masih berhak mencintai? Belum tua. Ya, kalau dapat ada asus lah yang bisa muncul. Betul. Jadi Apalagi aku ingin sampaikan kan barangkali apa yang ku ceritakan tentang apa tadi ini. Ini the first time I open the secret ini ya. After 12 years ya. No one knows ya. Di rumah juga orang nggak tahu tuh kan. Ya Bang, tapi No one knows. setelah abang ngomong gitu, abang kan merasa lega kan? Ada kelegaan. Rahasia terbuka tapi lega. Ringan Bang. Juga semua. Jadi memang susah Bang membuat sebuah penilaian terhadap bahagianya sebuah keluarga oleh orang lain. Yang tahu ya keluarga itu sendiri. Jadi kadang-kadang kan kita suka tampil di luar itu mesra-mesra, tapi di dalam juga cakar-cakar gitu ya. Jadi realistik aja lah. Salah satu kasus juga kan gitu. Ya, apakah it's a sin ya? Apakah ini dosa juga? Karena gini Bang, di Islam itu bisa poligami itu kan mesti diurai. Itu nanti ada bahas tersendiri. Kenapa? Karena itu dasarnya niat. Janda itu harus ditolong loh. Jadi melindungi janda itu pahala. Karena itu salah satu. Jadi kan sekarang
kontroversi lah ya. Orang siapa mau suaminya berbagi dan lain sebagainya. Tapi intinya Ya, itu mesti lebih dalam. kalau kata Hari tadi, ini kan abang pelong, justru malah takut aku sekarang. Ya. Bukan Ceplos. bukan pelong lagi, malah berpikir pula bagaimana mengapa katakan. Oke. Terima kasih Michi. Mudah-mudahan terus semangat. Apa ada pesan-pesan buat kami yang udah tua-tua ini? Ya ampun. Jadi Pokoknya enjoy life ya Bang. Enjoy life itu betul. I never Ya. fall in love again, kan begitu dia. Oma, jadi itu bang. Gitu. Gitu Bang. Gitu. Ya, akhirnya begitu dan sudah memang udah habis apanya tuh kan kuotanya udah habis tuh kan. Oh, Oke, yuk. Oke ya. Oke. Thank you ya, Profesor iya. Michi. Iya, Oke, makasih. thank Ya, you ya. makasih banyak, Michi. Mari Bang Ari. Ada banyak Ya. sekali hal-hal yang kita Ya. bisa lain waktu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.